Sepak bola tak hanya menyoal tentang Ricardo Kakak yang terkenal religius. Tidak pula seputar Cristiano Ronaldo dan David Beckham yang banjir popularitas. Namun sepak bola bisa menjadi lebih berwarna dengan karakter pemain yang sedikit urakan. Dari sekian nama yang sering menciptakan ulah, Claudio Caniggia menjadi satu yang terbaik di antaranya. Claudio Caniggia merupakan pemain yang sangat lekat dengan kecepatan. Itu terjadi setelah di usia muda, dia pernah menggeluti dunia sprinter. Berkat satu kemampuan terbaiknya itu, Caniggia juga mendapat julukan sebagai El Hijo del Viento atau Putra Angin. Kemampuan lain yang berupa jago mengirim umpan serta mencetak gol lantas membuat nama Claudio Caniggia disebut sebagai duet terbaik Diego Maradona. Kedua pemain itu pernah menjadi bintang di ajang Piala Dunia 1990. Namun sayangnya, sikap urakan Claudio Caniggia telah melampaui batas. Dia yang tidak bisa diatur harus mendapati masa kelam. Karirnya hancur karena masalah obat-obatan. Selain itu, godaan wanita juga gagal dibendung hingga membuat kondisi fisiknya di atas lapangan menurun drastis. Lahir di Henderson di Provinsi Buenos Aires, sekitar 400 km dari ibu kota Argentina, Claudio Caniggia sudah sangat akrab dengan kecepatan sejak usia muda. Di masa remaja, dia kerap mengikuti event balap lari 100 meter tingkat regional dengan hasil yang memuaskan. Selain itu, dia juga kerap terlibat dalam ajang adu balap dan jarak 200 hingga 400 meter. Namun pada akhirnya, di mata Claudio Caniggia, lintasan lari masih kalah seksi dari lapangan sepak bola. Maka dari itu, di usia 15 tahun, dia putuskan masuk ke Akademi River Plate. Berposisi sebagai winger atau penyerang, lari cepat tidak menjadi satu-satunya senjata utama Caniggia. Sebab dia juga memiliki gocekan maut serta sepakan mematikan. Di usia 18 tahun, Caniggia lantas diberi kesempatan tampil di tim senior River Plate. Setahun berselang dia menjadi bagian dari skuad yang sukses memenangkan trofi Liga dan Copa Libertadores. Menjadi salah satu bakat terbaik yang dimiliki Argentina, Caniggia lantas menerima tawaran dari klub Serie A yaitu Hellas Verona. Bermain di kompetisi paling berkelas di dunia, nama Caniggia lantas mulai dikenal seluruh penggemar sepak bola. Setidaknya hingga tahun 1994, Caniggia turut membela klub-klub seperti Atlanta dan AS Roma. Di era Claudio Caniggia tengah meniti karir, Argentina memiliki pemain paling fenomenal bernama Diego Armando Maradona. Namun di era gempuran puja-puji tinggi yang diberikan kepada El Diego, nama Claudio Caniggia tidak lantas surut. Justru dia menjadi salah satu pemain paling dihormati setelah orang-orang memuji nama Maradona. Keduanya yang tampil untuk timnas Argentina bahkan sempat menjadi duet terbaik di ajang Piala Dunia. Setelah Argentina memenangkan trofi Piala Dunia tahun 1986 dengan nama Maradona sebagai bintang, negeri Tenggo kedatangan bintang baru dalam diri Claudio Caniggia. Dia memulai debut dengan timnas Argentina pada tahun 1987 di laga melawan Italia yang digelar di Swiss. Sejak saat itu, Caniggia dan Maradona sering dipasangkan sebagai duet di atas lapangan. Salah satu momen terbaik dari sajian duet Caniggia dan Maradona tentu terjadi pada gelaran Piala Dunia 1990. Sebagai seorang pelari cepat, Caniggia sudah unjuk kebolehan di laga pertama melawan Kamerun. Saat itu Caniggia melakukan soloran dengan melewati sejumlah pemain Kamerun. Kecepatannya benar-benar luar biasa. Dia berhasil menguasai bola sampai lebih dari setengah lapangan. Namun laju lari Caniggia kemudian terhenti usai pemain lawan Benjamin Massing melancarkan tackle keras. Caniggia terjatuh dan wasit tak ragu untuk mengeluarkan kartu merah. Selain tampil memukau di laga melawan Kamerun, Caniggia juga sukses menjadi bintang saat tim sekelas Brasil sukses disingkirkan di babak 16 besar.
Menerima umpan terobosan dari Maradona yang menggiring bola dari tengah lapangan, Caniggia yang bebas tak terkawal sukses mengelabui kiper Brasil Claudio Taffarel untuk kemudian mencetak gol lewat sepakan kaki kirinya di menit ke-82. Belum berhenti tampil memukau, Caniggia kembali menjadi sosok penting bagi Argentina di laga melawan Italia di babak semifinal. Saat Diego Maradona tak berkutik, Caniggia tampil sebagai pahlawan dengan mencetak gol penyama kedudukan pada menit ke-67. Saat kedua tim menjalani drama adu penalti, Argentina berhasil meraih kemenangan dengan skor 4-3. Sayang seribu sayang, aksi gemilang Caniggia harus berhenti saat ia mendapat akumulasi kartu dan dipastikan gagal tampil di laga final melawan Jerman. Pada laga yang memperlihatkan Maradona tidak bisa berbuat banyak, Argentina harus menelan kekalahan dengan skor tipis 1-0 lewat gol Andreas Brehme. Mengenang momen tersebut, Claudio Caniggia masih merasa sangat kesal dan kecewa karena tidak bisa bermain di laga final. Saat itu aku dalam kondisi yang baik dan aku sangat percaya diri. Sebenarnya mengalahkan Jerman lebih mudah dari Italia atau Brasil. Jika aku bermain di hari itu, aku yakin kami akan mengalahkan mereka dengan mudah, ucap Caniggia kepada TIC Sport pada April 2018. Beruntung, meski gagal memenangkan trofi Piala Dunia 1990, Caniggia menjadi bagian dari skuad Argentina yang sukses menjuarai turnamen Copa America 1991 dan Piala Konfederasi 1992. Nahas, perjalanan karir Caniggia harus runtuh akibat ulahnya sendiri. Dia yang muncul sebagai bintang harus merelakan statusnya sebagai pemain jempolan akibat gaya hidup yang tidak beraturan. Caniggia terbukti mengkonsumsi obat-obatan terlarang dan sempat dihukum 13 bulan larangan beraktivitas di sepak bola internasional. Terlebih dia juga pernah kepergok berpesta dan minum minuman beralkohol bersama Diego Maradona. Kontroversinya tak hanya sebatas itu saja, sebab Caniggia pernah mogok bermain selama setahun usai tak kuasa menahan sedih akibat ibunya meninggal secara tragis, yaitu lompat dari lantai 5 apartemennya pada September 1996. Lalu Caniggia pernah dicoret Daniel Passarella dari timnas Argentina di ajang Piala Dunia 1998 karena menolak untuk memangkas rambut. Saat tiba kesempatan tampil di ajang Piala Dunia 2002 bersama Marcelo Bielsa, dia juga sama sekali tidak bermain karena mendapat kartu merah saat duduk di bangku cadangan. Yang tak kalah menggemparkan, Caniggia sangat akrab dengan godaan wanita. Dia sering bergonta-ganti pasangan hingga membuat kondisi fisiknya melemah. Caniggia yang tak lagi kuat berlari hingga berimbas pada permainannya di atas lapangan, lalu memutuskan gantung sepatu di tahun 2005. Setelah pensiun, Caniggia bahkan masih belum bisa lepas dari jerat wanita. Di usia 52 tahun, Caniggia rela menceraikan istrinya hanya demi bisa menikahi model pakaian dalam yang berusia 26 tahun. Jika kamu suka video ini, silakan klik tombol like dan subscribe channel ini.